Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pertama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya salah dan salam marilah pula sama-sama kita sanjung sajikan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mampu merombak pola pikir jahiliyah kepada pola pikir yang Islamiyah dengan reformasi Iqra'-nya. Kata-kata ta'zim kemuliaan kepada Tunku Imam Syekh beserta seluruh pengurusnya, guru-guru kami, para alim ulama serta jamaah ibadallah sekalian. Ada 4 muratibul amal di dalam Islam. Yang pertama adalah individu, yang kedua adalah keluarga, yang ketiga adalah masyarakat, dan yang keempat adalah negara. Ketika kita berbicara masalah bagaimana getanyo menyiapkan generasi masa yang akan datang sehingga mampu melahirkan sebuah konsep bagaimana masyarakat itu lebih baik, maka akan dimulai pertama daripada keluarga. Sehingga ketika masyarakat mulai baik, akan melahirkan dari keluarga yang baik, akan melahirkan masyarakat yang baik, dan dari masyarakat yang baik akan melahirkan negara yang baik, yang disebut dengan Ustaziatul Alam sebagai sebuah soko guru peradaban dunia yang harus dibangun atas dasar keluarga-keluarga yang kuat. Maka khatib mengambil judul khutbah ba'ura yang berbahagianya, yaitu menyiapkan keluarga sakinah dan mempersiapkan generasi yang berkualitas. Kenapa kita berbicara masalah keluarga? Uronyo tungku menyotau statistik perceraian di Kabupaten Birun hampir melebihi 13%, melebihi rata-rata provinsi. Nyopu sebab karena mungkin daripada proses pernikahan tidak dilalui dengan sebuah proses bimbingan. Maka oleh karenanya ibadallah sekalian, kamu di kantor urusan agama selalu berkontribusi menyiapkan bagaimana solusi agar mempertahankan eksistensi keluarganya mampu bertahan untuk menguatkan keluarga yang berkualitas. Maka oleh karenanya ketika truk catin calon pengantin ukantu pu yang ile tatanyang bak calon urung-urung kena menikahnya, apa tujuan menikah? Karena ketika tujuan saja belum jelas, nyo akan membuat kehidupan akan kabur. Maka oleh karenanya banyak sekali jawaban yang diberikan oleh calon pengantin tersebut. Ada mereka yang menyatakan kami ingin bahagia dan sejahtera, alhamdulillah. Kami ingin sakinah mawaddah warahmah, baik sekali. Cuman ada di antara mereka yang berkata, kami ingin berkumpul bersama keluarga dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu visi masa depan yang cukup luar biasa, yang tidak bisa hanya diperjuangkan dengan tenaga, malah dengan doa dan air mata sekalipun, agar sampai kepada berkumpul bersama keluarga dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya ibadallah sekalian, lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan ciban teman untuk meraih sakinahnya? Maka berlandaskan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, Allah menjelaskan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah
inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ada 3 kata kunci dalam ayat tersebut. Yang pertama yang disebut dengan litaskunu ilaiha, dalam bahasa lain disebut dengan sakinah. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan sakinah? Sakinah adalah kondisi ketentraman jiwa karena terpenuhinya yang pertama spiritual, ada agama dalam rumah tangga. Rumah tangga dibangun atas dasar kehidupan beragama sehingga rumah tangganya terjadi dan kuat karena landasannya adalah landasan agama yang merupakan sebuah sandaran yang harus dimiliki oleh setiap individu dalam keluarga. Maka oleh karenanya ibadallah sekalian, ketika dari proses memilih jodoh saja Rasulullah menyampaikan tungkihul mar'atu li arba'in, pilihlah wanita-wanita karena 4 sebab. Yang pertama sekali li jamaliha, karena kecantikannya. Yang kedua li maliha, karena hartanya. Li nasabiha, karena keturunannya. Walidiniha, dan karena agamanya. Fadfar bidzatiddin, pilihlah karena agamanya. Taribat yadaka, niscaya akan mendatangkan kebahagiaan bagimu. Maka ketika konsep agama sudah ada dalam rumah tangga, terpenuhi dengan baik, itu berarti sudah memiliki langkah sakinah yang pertama. Yang kedua, terpenuhinya intelektual. Suami istri harus cerdas, mengetahui hak-hak dan kewajibannya. Urung agam, urung inang begitu pu tanggung jawab. Apa hak-hak yang kewajiban yang harus dikerjakan bersama-sama dalam rumah tangga, sehingga satu sama lain memiliki tanggung jawab yang besar dalam rangka untuk membangun kehidupan yang Rabbi radhiya, generasi yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kesiapan mental dari suami dan istri nyo sangat penting. Karena kenapa? Tantangan demi tantangan dalam rumah tangga selalu akan berada. Kerikil-kerikil tajam itu akan selalu tersandung. Apabila tidak dihadapi dengan penuh kesabaran, mustahil dia akan sampai ke pulau harapan, pulau tujuan bersama, yaitu pulau baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Juga harus terpenuhi di sana sosial ngan warih lingka bujroh, dan selanjutnya juga yang paling penting seksual harus terpenuhi dengan baik dalam kondisi usaha yang maksimal dalam setiap kondisi suka dan duka. Jadi rupanya rumah tangga bukan hanya ketika senang-senang saja. Dalam kondisi suka dan duka pun harus bertahan. Maka konsep yang harus ditawarkan adalah bagaimana konsep sakinah itu bekerja secara maksimal dengan segala daya dan upaya dengan dalam kondisi suka dan duka. Nyan monyonya ka terpenuhi tungkum tuah, insyaallah keluarga ketanyo ka sakinah. Lalu yang kedua ada kata-kata mawaddah. Apa makna mawaddah? Mawaddah adalah kasih sayang yang melahirkan sebuah kemaslahatan bagi yang mencintai. Katakanlah uronyo tungku mutuah yang mencintai suami, hanya suami saja yang bahagia. Tentu belum cukup hanya satu orang yang bahagia. Maka Allah ketika melanjutkan firman-Nya dengan warahmah. Apa makna rahmah? Rahmah adalah kasih sayang yang melahirkan sebuah kemaslahatan bagi yang dicintai. Seorang suami beranikah dia berkata, puna behe turonyo takun bakma anemit bitanyo irmo, aku menikahimu karena aku ingin membantu membahagiakanmu. Kali takunnya, kali tak sampaikan yan ba urinang getanyo lon dong menikah ngan gata, karena lon bantu long bahagia gata nyo baru mendapat konsep sakinah mawaddah warahmah. Ketika sama-sama bahagia, suami bahagia, istri bahagia, terpenuhinya yang tak sampaikan buno nyo merupakan konsep dalam berbagai literatur betapa pentingnya sebuah konsep sakinah mawaddah warahmah dalam keluarga. Lalu pertanyaan selanjutnya, cipan teman tungku untuk mencapai konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tentu ada langkah-langkah yang harus dipenuhi oleh suami istri dalam rumah tangga. Yang pertama, ada 4 pilar yang harus diketahui oleh suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Karena bagaimanapun pernikahan itu adalah ikatan suci lahir batin.
antara seorang wanita dengan lelaki dengan konsep bahwa dia menikah dengan sesuai dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya untuk mencapai keluarga sakinah mawaddah warahmah diperlukan 4 pilar penegak pernikahan atau 4 pilar penegak rumah tangga. Yang pertama, ketahuilah bahwa pernikahan itu adalah zawaj. Pemakna zawaj, hidup berpasangan, suami dan istri. Tak ubahnya bagaikan sepasang sayap pada seekor burung yang ketika ingin terbang tinggi, kedua sayapnya harus bergerak bersama. Mustahil seekor burung bisa terbang menjulang ke angkasa apabila salah satu sayapnya patah. Mandum tanya nak perhatikan bagaimana ticim wote ini apa. Tente dia punya gagasan, punya target yang ingin dicapai. Apakah pada saat dia berterbang, puetro badahan dia tuju, tentu perjuangannya sangat besar. Ketika diterpa oleh badai, ketika dihampas oleh hujan, putro ticimnya watajine pebak di cabung yang ia tuju, tentu perjuangannya adalah dengan 2 sayapnya. Kepakan 2 sayapnya itulah dalam rumah tangga adalah sepasang suami istri yang harus berjuang bersama untuk menuju cita-cita mulia. Baiti jannati, rumah tanggaku adalah surga bagiku. Maka di situ ada kesalingan. Yang pertama sekali saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran, saling menopang apabila hampir jatuh, dan yang terakhir termasuk saling memaafkan apabila ada kekeliruan. So menteng tungku mutuah yang ka keliru dalam rumah tangga, jok jaro lake maaf. Karena pakan dengan bermaaf-maafan kehidupan kembali menjadi baru. Lado muatai lake maaf bengah raya ke dia maaf lepas trip menteng. Nyo mesti dak sengkira nyo karap uraya ni bayangkan munyo bengeh di uraya haji payah tapre uraya puasa tiga tu. Maka konsep bermaaf-maafan dalam rumah tangga adalah konsep yang sangat penting dalam rangka membangun kehidupan yang baru sebagai sebuah solusi terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di dalam rumah tangga. Maka Allah berfirman, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, Al-Baqarah 187. Suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suaminya. Maka ada kesalingan yang sangat banyak yang harus dikerjakan bersama-sama di dalam rumah tangga sehingga mewujudkan satu konsep harmonis dan merupakan sebuah konsep kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyo yang pertama. Yang kedua, ketahuilah bahwa pernikahan itu adalah mitsaqan ghalidha. Pemakna mitsaqan ghalidha, perjanjian yang amat kuat lagi kokoh melebihi apapun perjanjian di dunia ini, karena pernikahan diucapkan atas nama ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Nyan wate tungku mutuah tasambut nikah jamun ba ayah urang inang getang, saya terima nikahnya. Ketahuilah bahwa penerimaan itu disaksikan oleh 2 orang saksi dan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan hanya sekedar selfie-selfie urang menikah, kan hanya sekedar cilet-cilet, tetapi pernikahan janji suci yang diikrarkan dalam rangka untuk membangun sebuah kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada suami-suami Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 21, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Bagaimana kamu bisa menarik kembali, kata Allah, sementara satu sama lain kamu telah bergaul sebagai suami istri dan istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang amat kuat darimu. Maka perjanjian itulah yang membuat kita kokoh dalam menahan deru dombanya rumah tangga. Berbagai macam godaan kita lalui karena pakon dengan ikatan yang suci tadi, karena terikat dengan satu konsep mitsaqan ghalidha, perjanjian yang amat kuat lagi kokoh. Menyota periksa dalam Al-Quran bekna salah ulun tuan tungku, hanya 2 tempat Allah menyebutkan kalimat mitsaqan ghalidha.
Pertama, perjanjian antara Nabi Musa dengan kaumnya, dan yang kedua, perjanjian di antara dua anak manusia yang disebut dengan akad nikah. Maka oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, apa kata Rasul? Fattaqullaha fin nisa, bertakwalah kepada Allah dalam menggauli istri-istrimu. Fa innakum akhastumuhunna bi amanatillah, karena kamu telah meminangnya dengan amanah Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kamu halalkan farji mereka dengan kalimah Allah. Maka oleh karenanya atas landasan itulah kita bertahan dalam rumah tangga, membangun sebuah konsep rumah tangga yang kuat, karena terbangun atas dasar ikatan yang bukan pegah bunuh, ikatan misaqan ghalidha, perjanjian yang amat kuat lagi kokoh di antara suami dan istri. Oleh karenanya ibadallah sekalian, di sini membutuhkan kekuatan. Di sini kita membutuhkan selalu sebuah kehidupan yang sangat mengingatkan kita kepada perjanjian yang kalau kita ucapkan bersama, sehingga kita tidak gampang untuk meruntuhkan tali pernikahan tersebut. Kita jaga dengan sekuat tenaga, karena membangun keluarganya adalah suatu yang sangat penting untuk eksistensi dan kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pilar yang ketiga dari rumah tangga yang disebut dengan muasyarah bil ma'ruf. Arti muasyarah bil ma'ruf yaitu bergaul secara ma'ruf, bergaul secara patut. Adanya keadilan peran dalam rumah tangga. Suami dan istri harus hidup bermartabat, tidak boleh saling mengalahkan, karena rumah tangga bukan pertandingan. Yang namanya rumah tangga, bekna talo-talo menang dalam rumah tangga. Watetruk kasus bak kamu ukan to urusan agama. Katanya so yang mubut pun tentu kedua-dua mereka saling mengalahkan. Kewatenyan yang hanya keburukan, kebaikannya sirna semuanya. Seharusnya tungku mutuah ketika kita sudah berada pada permasalahan keluarga, kita harus kembali untuk melakukan introspeksi, bukan saling mengalahkan, tapi malah saling mendukung, menopang terhadap kekuatan yang ada, sehingga rumah tangga bisa berjalan kembali. Maka ketika na talu-talu menang dalam rumah tangganya kenering tinju, menyoreng tinju tungku mutuah so yang raya bosuh, tiga semusuh yang keurungan yang menang. Rumah tangga bukan lomba lari, so yang jiku urungan yang menang, tapi rumah tangga pada hakikatnya adalah kebersamaan. Ketika terjadi persoalan harus kita selesaikan secara bersama-sama. Maka kekuatan rumah tangganya harus benar-benar kita jaga dengan sebaik-baiknya. Dan yang keempat, yang terakhir, yang pilar yang keempat yaitu musyawarah. Apa makna musyawarah? Untuk menyelesaikan perkara tente harus kita selesaikan secara bersama-sama, karena dengan musyawarah itulah ada jalan keluarnya. Munyo sidro getanyo lintu darah baru ban-ban menikah nyo tanyo barangkali sepakat. Ketika urur selanjutnya tanyo ubud berangkapu hanjut le lagi hun getanyo sidro, karena nyo getanyo kadua tu, maka prinsip musyawarah itu harus ditegakkan di dalam rumah tangga, karena dengan musyawarah itu akan melahirkan sifat saling asih dan asuh, bukan saling gasak, gesek dan gosok yang menyebabkan rumah tangganya akan hancur berantakan tanpa dilalui oleh sebuah proses musyawarah untuk melahirkan sebuah kesimpulan dan jalan keluar dari setiap permasalahan yang ada. Nah, ketika pun terjadi persoalan yang memuncak yang disebut dengan syiqaq, artinya terjadi perselisihan, maka solusi Al-Quran menyampaikan faba'asu hakaman, angkatlah hakim. Siapa hakim itu? Min ahliha, daripada keluarga kita dan keluarga suami kita. Kita pilih orang-orang yang bijak untuk menentukan suatu kesimpulan, karena merekalah yang akan menyelesaikan perkara-perkara katanya. Segolom truk batung kuimu menggampung, kita selesaikan secara keluarga. Pilih utusan-utusan keluarga yang bijak,
merekalah yang menyelesaikan perkara getanyo. Segala kanto urusan agama nyo juga ada tahapan di kampung yang harus dilalui bersama, sehingga tungku mutuah ada jalan keluar yang bisa kita selesaikan dengan cara-cara yang bijaksana, sehingga rumah tangga mampu bertahan untuk kapanpun, sehingga kita bisa berkumpul lagi dapegah buno, berkumpul bersama keluarga dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka inti daripada Allah berfirman tadi, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ketika mungkin pekerjaan tutu pasangan udep getanyo urang inang getanyo yang menyebabkan ate getanyo tergores, ate getanyo tersinggung, maka Al-Qur'an memberikan jawaban bahwa antakrahu syai'a dengan wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Yakinlah pada mereka Allah sediakan kebaikan yang banyak. Di saat urang inang getanyo di rumah bekerja dengan penuh kekuatannya, yang keakan-akan hansip wate selesaikan pekerjaan rumah tangga. Danyo sebagai urang agam suami kadang-kadang gampang bantawo bubereh dumpu, tetapi persoalan di rumah tangga getanyo hanabihta tak kira nyo ketika mereka bekerja keluar biasa, disitulah Allah memberikan kekuatan kepada mereka. Sisi-sisi kurang daripada urang inang getanyo gedup dengan perkara-perkara pekerjaan-pekerjaannya yang berat untuk menyelesaikan perkara pekerjaan rumah tangga, sehingga wate tawo getanyo kabere nyantuh jawaban Allah terhadap kadang-kadang urang inang getanyo menjengkelkan barangkali satu sisi, tetapi mereka sudah berbuat terbanyak untuk suaminya, berbuat terbanyak untuk keluarganya, berbuat terbanyak untuk seisi rumah dalam keluarganya. Maka oleh karenanya di akhir daripada penyampaiannya khatib ingin menyampaikan bagaimana kiranya kita berharap agar rumah tangga kita, generasi masa depan yang kita harapkan menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan generasi yang kita dambakan adalah generasi Rabbi radiyah, generasi yang diridhai oleh Allah, dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, beriman dan bertakwa. Yang kedua, berilmu dan beramal. Yang ketiga, beradab dan beradat. Yang keempat, sabar, sehat dan bugar. Kemudian berpikiran maju, berjiwa mandiri dan berwawasan luas. Dan yang paling penting adalah dapat menjalankan tugas-tugas agamanya dalam rumah tangga, sehingga kita harapkan suatu saat rumah tangga yang kita bangun benar-benar menjadi rumah-rumah tangga baiti jannati yang dikonsepkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya harus menghadirkan suami yang saleh dan istri yang salehah. Ketika terjadi persoalan dalam rumah tangga, wate tatanyang ku sebab temankah kejadian katruk kena tungku, rupanya terjadi maah tak pegah tungku. Di antara mereka ada yang tidak salat rupanya. Mereka tanya ciban salat tertib mena-mena-mutan. Bayangkan tungku mutuah menyosidro semayang, insyaallah pengendalian dalam rumah tangganya. Munyo dua mandua semayang nyan mudah tak selesaikan. Bayangkan munyo mustidro hana semayang nyo susah untuk cari jalan keluar karena tidak ada pengendaliannya dalam rumah tangga. Maka salat merupakan inti yang harus terjadi sehingga rumah tangga bisa kuat berdasarkan landasan agama yang tanyo terimang daripada Allah dan Rasulnya. Nyoku kira-kira merupakan sebuah ciri-ciri yang harus kita bangun bersama, sehingga dengan keluarga yang kuat akan melahirkan masyarakat yang kuat yang disebut dengan Ustaziatul Alam sebagai sebuah soko guru peradaban dunia, harus dibangun atas dasar keluarga-keluarga yang kuat. Ono kementeng lebih dan kurung dan lebih ulun kuala kemaah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah,
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Shadaqallahul azim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khzul man khazala al-muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin waj'al baldatana hadhihi aminatan mutmainnah wa sa'iran buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.